Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan karunia-Nya pada sore hari ini. Kita diperkenankan, diberikan kesehatan, bisa mengikuti ngaji online, ngabuburit Ramadan bersama Yayasan Dana Sosial Al-Falah, YDSF. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat dan berkahnya buat kita semuanya. Amin ya robbal alamin. Salawat dan salam mudah-mudahan tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarga, sahabat dan pengikutnya hingga akhir masa. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga baik-baik saja dan sehat. Eh, dan Alhamdulillah kita tak terasa sudah lebih dari setengah perjalanan Ramadan kita lalui. Mudah-mudahan amal ibadah kita, segala aktivitas ibadah dan puasa kita selama setengah bulan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan seper setengah perjalanan lagi ke depan Allah memberikan kelancaran buat kita semuanya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah sore ini kita melanjutkan agenda rutin kita setiap hari Senin ngaji online, ngabuburit Ramadan bersama YDSF, Yayasan Dana Sosial Al-Falah. Dan sore hari ini kita akan dibersamai oleh Ustadz Marzuki Imron. Nah, Alhamdulillah Ustadz Marzuki Imron juga sudah hadir di tengah-tengah kita pada sore hari ini. Kita sapa dulu ya. Assalamualaikum Ustadz Marzuki. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Sehat Ustadz ya? Kelihatan Alhamdulillah. lebih seger Ustadz sore hari ini. Kenapa? Kelihatan lebih seger ya nih. Oh, Alhamdulillah. Ini padahal tipen filter kamera ini Iya. sepertinya. Itu contohnya backgroundnya juga daun-daun itu Ustadz. Yang lagi menguning. Masya Allah. Nanti kalau filternya tidak dibuka kelihatan ruangannya berantakan soalnya. Oh, Alhamdulillah. Terima kasih Ustadz waktunya sudah membersamai kami di ngaji online sore hari ini. Sebelum kita lanjut, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah SWT, tema pada sore hari ini adalah esok yakin, esok masih ketemu Ramadan. Nah, ini kayaknya kajian filosofinya agak berat sedikit Ustaz ya. Tapi ini penting kita bahas karena memang eh, Alhamdulillah kita hari ini, tahun ini masih Allah perkenankan untuk membersamai Ramadan. Nah, tahun depan, nah esok belum tentu kita eh, apa namanya, tidak ada jaminan kita bisa bertemu lagi dengan Ramadan. Nah, ini perlu kita bahas, Ustadz. Nanti kira-kira apa saja yang perlu disampaikan kepada donatur. Nah, sebelum ke Ustadz Marzuki, perlu kami Bapak Ibu semuanya pada Ramadan kali ini YDSF memberikan banyak sekali pilihan program yang Bapak Ibu bisa bersamai mulai dari takjil 10 ribuan buka puasa, kemudian juga program yatim, bingkisan Lebaran, infak Ramadan, kemudian zakat fitrah juga begitu. Nah, kemudian cinta guru Al-Quran, kemudian juga ada program Masjid Inspirasi, zakat mal. Nah, monggo nanti bisa disalurkan melalui YDSF. Insya Allah YDSF amanah dan profesional dalam pengelolaan. Dan yang terpenting lagi, ini juga ada donasi Cinta Palestina. Nah, Cinta Palestina ini program
lanjutan dari kemarin Ustadz, sekitar setengah bulan yang lalu kami tim kemanusiaan YDSF secara langsung menyalurkan bantuan ke camp-camp di pengungsian saudara kita yang ada di Yordania, sekaligus pengiriman dua. Dan Alhamdulillah hari ini bantuan sudah sampai ke tangan para saudara kita yang ada di Gaza. Kemarin juga beberapa hari yang lalu di bulan puasa kita juga menyalurkan bantuan buka puasa melalui mitra kita yang langsung ada di Gaza. Eh, Sebelumnya kami ucapkan terima kasih kepada saudara sekalian, sahabat donatur YDSF yang sudah berkenan mendukung program solidaritas kemanusiaan untuk rakyat Palestina melalui YDSF. Mudah-mudahan ke depan kita akan lebih banyak lagi menguatkan program-program kita untuk rakyat Palestina. Kita langsung ke Ustadz Marzuki. Nah, halo Ustadz. J, sebentar tadi Siap. masih nyalakan baterai. Oh, siap, Ustadz. Sampun, Sebelum sampun. sebelum kita ke Ustadz, kita buka dulu agar lebih berkah dan barokah. Acara ngaji online kita sore hari ini kita buka dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Untuk selanjutnya waktu kami persilahkan untuk Ustadz Marzuki nanti sampai jam setengah lima lebih 5 menit Ustadz. Nanti setelahnya kita sambung dengan tanya jawab. Tafadhol Ustadz, monggo. Baik, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam ajma'in. A'udhu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billah rabba bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasul rabbi zidna ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah sampai hari ini membuat kita menjadi sehat walafiat, dan dengan kesehatan ini Allah juga menjaga iman kita supaya kita tetap berpuasa. Kita bersyukur kepada Allah. Allah memberikan kesempatan kita untuk bisa berpuasa karena kita tahu betul ada beberapa sahabat-sahabat kita yang dia berniat banget ingin berpuasa tapi tidak diberikan kesempatan karena sakit, ataupun sebaliknya ada orang-orang yang diberi kesehatan sama Allah tapi hatinya tidak diketuk untuk berpuasa. Pun seperti yang saya sampaikan berulang-ulang bahwa puasa ini ibadah yang bisa pura-pura. Kenapa dikatakan bisa pura-pura? Karena jenengan misal gini, jenengan kalau misalnya tidak sholat itu ketahuan kok. Orang bisa melihat Anda tidak pernah ke masjid, Anda pernah kelihatan pakai sarung dan sebagainya. Orang bisa menyimpulkan orang ini jarang sholat. Ataupun sebaliknya jenengan tidak pernah zakat, tidak pernah infak, tidak pernah sedekah, itu orang juga bisa menyimpulkan karena itu terlihat secara visual. Tapi kalau jenengan puasa atau tidak itu orang tidak bisa tahu. Bisa saja misalnya jenengan berangkat ke kantor kelihatan lemes gitu, tapi sebelum berangkat minum dulu tuh tidak ada yang tahu. Ataupun ketika jenengan misalnya pas wudhu gitu kan ya, lihat kanan kiri tidak ada CCTV, tidak ada orang, terus tiba-tiba wudhu sambil kumur-kumur, nggak sengaja ketelan, itu juga tidak ada yang tahu. Tapi ketika jenengan tidak berbuat itu, ketika jenengan tetap beristiqomah menjaga puasa jenengan, itu artinya jenengan sama Allah dijaga hatinya dalam keimanan. Nah, itu sebabnya kalau orang sudah bisa berpuasa, sudah mau berpuasa, dikasih kesempatan Allah oleh berpuasa, itu sebabnya disebut dengan ya ayyuhalladzina amanu, orang-orang yang beriman. Dan imannya memang sedang dijaga oleh Allah. Dan semoga Allah tidak hanya menjaga iman kita pada saat kita berpuasa, semoga Allah menjaga iman di dalam hati kita, menancapkan iman dalam hati kita, sampai nanti kita dipanggil oleh Allah dalam keadaan husnul khatimah. Nggih. Salam serta salam kita sampaikan ke junjungan kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih. Beliau adalah teladan terbaik buat kita semua. Ini seharian ini saya sama YDSF terus. Ini tadi siang saya sama YDSF di Jalan Perak, kalau nggak salah daerah Bernawati itu Wah, anu. offline di sana. Ini sekarang lagi sama YDSF ya. Semoga teman-teman YDSF, sahabat donatur YDSF juga tidak bosan. Ustadznya ini lagi gitu ya. Kalau di radio ustadznya ini, di TV ustadznya ini, online ustadznya ini lagi gitu kan ya. Wah, ini ustadznya amplopnya tebel, wah jangan mikir yang macam-macam gitu ya. Pikirannya lah mesti ke sana gitu kan ya. Baik, Bapak Ibu, sahabat donatur ITSF yang dirahmati Allah, teman-teman yang dirahmati Allah, begini. Sebelum kita bicara tentang Ramadan, kita ingat betul kata Kanjeng Nabi,
apa orang mukmin yang paling cerdas, mukmin yang paling cerdas adalah mukmin yang mengingat kematian. Kita ingat betul hadis itu dalam riwayat At-Tirmidzi begitu, bahwa Rasulullah berkata bahwa yang paling cerdas yaitu orang yang paling sering mengingat kematian. Karena kita tahu betul yang namanya kematian itu tidak seperti main game. Jadi begini, biar jenengan bisa membayangkan betapa pentingnya yang namanya mengingat kematian. Itu saya kasih logika sederhana dulu. Pakai logika dulu biar jenengan, oh itu tak maksudnya begini. Jenengan kalau dulu pernah muda dan pernah main game di HP atau di PlayStation gitu kan ya. Entah itu Winning Eleven, saya tidak tahu jenengan pernah main Winning Eleven atau tidak, atau apa sih game sepak bola itu. Pokoknya begitu ya. Nah, ketika main atau Super Mario atau Contra, ya main game-game itulah ya, game-game jadul dulu itu. Ketika jenengan main game itu ketika jenengan kalah, Anda bisa ngulang. Oh kalah, game over. Anda bisa ngulang, ngulang lagi, masuk lagi, login lagi, mulai dari player satu lagi. Nah itu sebuah game ya. Artinya ketika Anda kalah, ketika Anda gagal dalam permainan itu, ketika Anda mati dalam permainan itu, Anda bisa ngulang. Ngulangi dari awal, membenarkan kesalahan yang Anda lakukan dalam game. Oke? Nah, yang jadi masalah, hidup kita tidak seperti game. Kalau Anda gagal dan naudzubillah min dzalik, kegagalan Anda dalam kemaksiatan, Anda mati dalam kemaksiatan, itu tidak bisa ulang. Ya sudah, game over selamanya dan Anda akan disat saat seperti itu juga. Nah, kenapa saya tiba-tiba cerita seperti ini supaya jenengan itu melihat kematian itu sebagai sesuatu yang sangat darurat. Kenapa sangat darurat? Karena kita tidak bisa mengulang kembali. Kalau sudah mati ya sudah, tidak bisa mengulang. Nah itu loh, itu kenapa kita melihat kematian itu sebagai sesuatu yang sangat darurat. Itu harus tahu betul kalau itu sangat darurat. Artinya apa? Kita tidak bisa mengelak. Oke, Anda seorang jenderal pun, misalnya Anda masih sepupunya Pak Prabowo sekalipun ya, Anda minta dijaga oleh Panglima TNI, ribuan Panglima TNI, Anda tidak bisa menolak dengan yang namanya kematian gitu. Saya punya tetangga yang Masya Allah begitu luar biasa baiknya. Biasanya kalau terawih sama saya, ternyata Ramadan berikutnya tidak ketemu lagi. Makanya kita tidak pernah tahu, termasuk saya juga tidak pernah tahu kapan Allah memanggil saya, kita tidak pernah tahu. Nah karena kita tidak pernah tahu, makanya kita disuruh mempersiapkan sebaik-baiknya. Jamaah sahabat donatur IDSF yang dirahmati Allah, ketika jenengan berangkat ke Jakarta kan tahu betul, oh jangan 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 ke Jakarta, terlalu dekat. Anda mau berangkat ke Korea gitu kan ya. Saya tidak bilang ke Mekah, itu kan bayangan Anda sudah umroh gitu. Enggak. Anda mau ke Korea Selatan misalnya, mau ketemu sama Lee Min Ho misalnya gitu kan ya, mau ketemu sama aktor Korea. Jenengan tuh mau berangkat ke Korea Selatan. Karena Anda tahu betul itu perjalanan sangat jauh, maka Anda akan menyiapkan uang saku sebanyak-banyaknya. Kenapa? Ya khawatir, jangan sampai di sana nanti tidak bawa bekal yang banyak. Saya ulangi, ketika Anda melakukan perjalanan jauh ke Korea Selatan, itu Anda pasti bawa bekal sebanyak-banyaknya. Kenapa? Karena kalau tidak bawa bekal, bahaya. Oh, resiko. Oh, mau perjalanan jauh kok tidak bawa bekal kok. Perjalanan jauh kok tidak bawa bekal, itu bahaya sekali. Nah, itu perjalanan jauh Anda bawa bekal. Oke. Nah, apalagi ketika nanti jenengan mengalami perjalanan yang begitu jauh, yang saya perjalanan yang begitu jauh yang namanya kematian, itu kalau jenengan tidak bawa bekal, oh bahaya sekali. Bahaya sekali. Bayangkan kalau jenengan ngitung orang-orang mulai zamannya Nabi Adam sampai sekarang itu mereka mati sudah ribuan tahun loh. Saya ulangi, mulai manusia zamannya Nabi Adam sampai sekarang itu mati sudah ribuan tahun. Itu kan jauh banget. Artinya waktunya lama banget, di dalam kubur itu lama banget. Nah, kalau kita dengan waktu yang selama itu tidak bawa persiapan apa-apa, oh itu maaf kalau bahasa kurang sopan, itu namanya mati konyol. Betul, itu namanya mati konyol. Kalau sudah tahu betul kalau di kuburan itu lama banget ya. Contoh manusia pertama di zaman Nabi Adam sampai hari ini itu di kuburan kan lama banget. Jangan jangan manusia yang pertama lah di zaman Nabi Adam. Pahlawan kita yang memperjuangkan kemerdekaan loh tahun 45 itu, yang meninggal tahun 45. Itu kan sudah lama banget dalam kuburan. Nah itu kalau tidak punya persiapan apa-apa dalam kuburan, oh itu konyol banget. Benar-benar konyol. Maka dari situ aja logika sederhana kita itu disuruh menyiapkan persiapan yang banyak, persiapan yang terbaik. Kalau Anda berangkat ke Korea Selatan, itu bawa sangu yang banyak. Padahal Anda tahu betul dari Korea Selatan Anda masih bisa balik pulang ke kampung halaman. Saya ulang lagi. Anda, sahabat donatur IDSF, ketika berangkat ke Korea Selatan itu bisa balik pulang ke Indonesia. Jelas masih bisa balik pulang ke Indonesia. Itu Anda siap uang saku sebanyak-banyaknya. Apalagi ketika Anda berangkat ke alam kubur yang sudah jelas tidak bisa balik ke alam dunia. Harusnya uang sakunya atau sakunya harus lebih siap sekali. Nah, itu pengantar pertama bagaimana kita melihat kematian. Itu dulu, itu pengantar pertama supaya kita sama-sama menjadi orang yang apa namanya benar-benar mempersiapkan kematian. Itu dulu. Nggih. Nah, sekarang yang kedua. Saya akan kutipkan kalimatnya Khalifah Ali bin Abi Thalib. Beliau bicara tentang apa sama tentang kematian hubungannya dengan ibadah. Apa kata beliau? Orang akan benar-benar hidup kalau dia sudah meninggal. Wah,
Saya dulu nggak ngerti, apa ini? Orang sudah benar-benar hidup kalau dia sudah meninggal. Saya tidak paham, maksudnya ini apa? Sampai ada ulama Indonesia yang namanya Gus Bah itu menjelaskan, kenapa sih orang itu benar-benar hidup kalau sudah meninggal? Ternyata penjelasannya, karena ketika orang sudah meninggal itu hal-hal yang penting dan tidak penting jadi terlihat. Saya ulangi, ketika orang sudah meninggal, hal yang penting dan tidak penting itu terlihat. Pada saat masih hidup itu abu-abu, seakan kelihatan semua penting. Tapi kalau sudah melihat, itu kita sudah meninggal, itu sudah kita kelihatan mana yang penting dan mana yang tidak penting. Maksudnya gimana Ustadz gini? Saya kasih contoh ya, biar jenengan bisa membayangkan pakai logika. Saya kasih contoh sederhana begini. Ketika jenengan sampai sekarang saya seperti ini, nggih, masih hidup seperti ini, maka jenengan akan belajar ilmu komunikasi, jenengan belajar ilmu memasak, jenengan belajar ilmu ekonomi, jenengan belajar ilmu menyetir, jenengan belajar ilmu keuangan, jenengan belajar ilmu komputer, ilmu elektronik dan sebagainya Anda pelajari. Kenapa? Karena pada saat ini dalam kondisi normal jenengan sahabat donatur YDSF jenengan dalam kondisi normal seperti ini, semua hal yang jenengan lihat tersebut adalah penting untuk dipelajari dalam kondisi normal dalam kondisi normal. Tapi naudzubillah min dalik, naudzubillah min dalik. Misalnya, tiba-tiba Jawa Timur dan sekitarnya sama Allah tiba hujan deras 7 hari 7 malam. Banjir ndak karu-karuan. Maka apa yang terjadi? Jenengan akan naik perahu, jenengan akan naik atas pohon, jenengan akan pegangan kayu, jenengan akan naik ke gedung paling tinggi. Dan ketika melihat banjirnya seperti itu, jenengan akan sadar, selama ini yang jenengan pelajari itu ternyata jadi tidak penting lagi. Ternyata yang paling penting saat itu adalah belajar renang. Ilmu yang semua tadi itu hilang, nggak penting lagi karena yang paling penting adalah ilmu renang, ilmu menyelamatkan diri. Nah, kenapa kok kita bisa belajar seperti itu? Karena mata kita dibukakan dengan kondisi yang buat kita sadar, oh ternyata saat ini ilmu yang paling penting adalah renang. Yang lainnya jadi tidak penting. Maksudnya gimana Ustadz? Nah, sama. Ketika kita sudah meninggal, semua yang kita kejar di dunia itu nanti kelihatan tidak penting. Lualah, harta yang kita kejar, pekerjaan yang kita kejar, tahta yang kita kejar, nama baik yang kita jaga, semua yang kita kejar, ternyata jadi tidak penting ketika meninggal. Loh Pak Ustadz, yang penting terus apa? Ini kata para ulama. Ternyata ketika kita meninggal, yang penting itu cuma beberapa hal. Apa itu Ustadz? Satu, syahadat. Syahadatnya jenengan itu jadi penting. Yang selama ini jenengan remehkan. Yang katanya saudara-saudara kita tahlil itu remehkan. La ilaha illallah. Oh itu jadi penting banget. Makanya sampai kanjeng Nabi bilang mangkomal apa apa man akhirul kalam la ilaha illallah dakhala jannah. Man qala la ilaha illallah dakhala jannah. Barang siapa yang apa dia menyebut la ilaha illallah pasti masuk surga. Lalu itu baru kelihatan pentingnya ngomong la ilaha illallah itu baru kelihatan. Dalam hadis riwayat Imam Ahmad, ya saya ulangi, dalam hadis riwayat Imam Ahmad itu kan lebih lebih apa namanya lebih frontal lagi, lebih dalam tetapi lebih ekstrim lagi hadisnya. Ada seorang apa hamba ketika diadili oleh Allah, disidang oleh Allah di akhirat, dia ketakutan karena dosanya banyak. Terus kata Allah, tenang. Kata Allah, aku adalah Tuhan yang maha adil. Aku tidak akan apa tidak akan apa apa namanya? Tidak akan menghiraukan sedikit pun amalmu. Semua amalmu pasti tak hitung kata Allah. Lalu kata Allah, wahai hambaku, coba kamu lihat itu ada satu amalmu apa yang kotak kecil itu letakkan di timbangan barengan sama dosamu. Setelah kotak kecil itu ditimbang sama dosa ternyata lebih berat pahala kotak kecil itu. Kaget dia, loh ini apa ya Allah, buka sendiri itu apa pahala apa yang kamu lakukan. Setelah dibuka ternyata di dalam kotak kecil itu ada kalimat la ilaha illallah. Bayangkan satu kalimat la ilallah itu bisa mengalahkan begitu banyak dosa maksiat yang pernah kita lakukan. Satu kalimat la ilaha illallah itu begitu loh. Makanya ketika Khalifah Abu Bakar bertanya pada seorang sahabat, ini Rasulullah sudah meninggal ya. Bertanya pada seorang sahabat, Mas, apa itu istiqomah? Kata sahabat, istiqomah itu adalah ketika kita sholat tahajud tiap hari, duha tiap hari, Senin Kemis tiap hari. Nggak ada ya, Senin Kemis tiap hari. Nggak ada ya, ada Senin dan Kemis. Senin Kemis kok tiap hari. Nggak ada ya apa Anda istiqomah Senin Kemis, Anda apa istiqomah sedekah gitu. Tiap bulan sedekahnya ke YDSF gitu kan ya. Wah, Anda kayak begitu, ternyata kata apa kata Khalifah Umar, bukan, itu bukan istiqomah. Loh, istiqomah apa loh Umar kata Khalifah Abu Bakar, bukan, itu bukan istiqomah. Rasulullah tidak pernah bilang seperti itu. Loh, terus istiqomah itu apa? Kata Khalifah Umar, istiqomah adalah Anda ngomong la ilaha illallah dan Anda megang teguh la ilaha illallah dalam hati dan Anda mati dalam keadaan hati Anda penuh dengan la ilaha illallah. Nah, itu istiqomah. Nah, dari sini kita tahu ternyata la ilaha illallah itu penting banget dalam kehidupan kita. Jadi kan akan bilang, oh enggak bisa kok Ustadz saya insya Allah yakin kok istiqomah itu penting dalam hidup kita. Begini, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, belum tentu kita sekarang rajin sholat terus meninggal kita dalam keadaan Islam, belum tentu.
Belum tentu. Dan Ustadz kok berani bilang kayak gitu loh. Saya punya teman-teman baik saya di kampung ini, di rumah saya di Pasar Tembok ini. Itu dia itu juara satu MTQ Riau. Kalau baca Quran tuh Masya Allah. Masya Allah. Tapi nyun sewu nggih, selama berapa tahun ternyata nyun sewu akhirnya dia keluar dari Islam. Betul. Saya itu pas dengar berita itu langsung la haula wala quwata illa billah. Bayangkan apa seorang keluar juara satu musabaqah tilawatil Quran di Riau keluar dari agama. Nggih, saya ingat betul ketika ngaji tahun 2006 di Masjid Al-Akbar ngaji Nyon Sewu nggih, ngaji Kristeologi saat itu bab tentang Kristenan. Saya diceritain betul sama kiainya. Ada seorang hafidhoh dari Mojokerto itu menikah dengan seorang mualaf. 3 bulan kemudian si mualaf lagi balik agamanya, agama sebelumnya, si istrinya yang hafidhoh keluar dari Islam dan ikut agama suaminya. Nah, makanya sekali lagi kenapa saya cerita seperti ini? Kita sekarang akan lebih fokus betul menjaga la ilaha illallah dalam hati itu penting banget, sangat penting. Jangan sampai kita itu apa namanya terpengaruh oleh iming-iming apa-apapun sehingga kita menghilangkan la ilaha illallah dalam hati kita. Nah, itu yang pertama. Makanya kalau jenengan bertanya tadi temanya apakah Ramadan tahun kemarin itu sorry, apakah Ramadan ini ya besok akan berjumpa Ramadan tahun depan. Jangan ngomong itu dulu. Kita ngomong tentang apakah la ilaha illallah itu akan tetap bertahan di dalam hati kita. Jangan ngomong Ramadan depan, apakah la ilaha illallah tetap bertahan di dalam hati kita ketika kita meninggal. Itu aja dulu. Kalau itu jenengan bisa memastikan la ilaha illallah masih bisa bertahan, oh, itu stop jenengan sudah hebat. Nah, itu yang pertama gitu. Terus yang kedua, lihat, Ustadz apalagi yang penting Ustadz sholat. Nggak ada yang lebih penting daripada sholat. Sholat itu paling penting. As-sholatu ma'ul ibadah, as-sholatu tanda anil fasya'il munkar. Dan begitu banyak ayat cerita tentang sholat. Apa, wasta'inu bisobri wa sholat. Begitu banyak. Sholat itu penting. Jangan mungkin, apa, Bapak Ibu, teman-teman yang di sini protes. Ah, Pak Ustadz, saya ini insya Allah orang rajin sholat, Pak Ustadz. Apa namanya? Mengutamakan sholat dibanding apapun. Jari sopo. Ora percaya gitu kan ya. Lo kok bisa Ustadz ini pakai contoh ya, pakai contoh. Orang kalau mengutamakan sholat itu kalau dengar adzan itu langsung segera sholat. Langsung segera sholat. Langsung segera ke masjid. Itu orang kalau mengutamakan sholat. Tapi kalau jenengan kan enggak dengar adzan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Durung komat. Nah, itu Anda ngomong durung komat, itu kan ya. Berarti Anda belum menganggap sholat sepenting itu. Gurung komat kok. Kerjaan gue saya repot ya. Ada Allahu Akbar, Allahu Akbar. Saya nyumet rokok. Ah, kurang sak batang, tekno sih, gitu kan ya. Ah, oh, eman Pak Ustadz, nyayami burung mari. Ini. Oke ya, memang bener hadisnya. Kalau lagi makan, ya selesaikan makannya. Bener, itu bener. Itu bener. Kalau ada adat, Anda lagi makan, ya lanjutkan makannya. Jangan sampai tergesa-gesa, itu betul. Tapi kalau sudah tahu, 2 menit lagi mau adzan, ya jangan ke warung. Itu namanya Anda menyengaja gitu kan ya. Ingat ya, ini konteksnya saya bicara bukan Ramadan ya. Konteksnya kalau di luar Ramadan. Nah, kenapa saya cerita seperti ini? Dari kisah ini kita tahu ternyata kita belum menganggap sholat sepenting itu. Kalau kita menganggap sholat sepenting itu, maka kita akan mendahulukan sholat di atas apapun. Lalu kita akan mendahulukan sholat. Ada apapun kalau mau tidak mengganggu, pasti didahulukan sholat. Ingat ya, meskipun ketika apa Rasulullah ditanya, ya Rasulullah ibadah yang paling manaba, barang siapa, apa sorry, ibadah apa yang paling disukai Allah ya Rasul? Kata Allah kan as-sholatu ala waktiha, sholat tepat waktu. Meskipun hadis ini sahih, tapi gini, jenengan cara memahaminya jangan tekstualis ya, tergantung kondisinya. Betul bahwa sholat tepat waktu itu nomor satu, ibadah nomor satu. Tapi kalau konteksnya Anda dalam keadaan darurat, ya yang darurat itu selesaikan dulu. Misalnya, jenengan seorang dokter lagi ngoperasi, terus adzan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, adzan, tak sholat dulu, itu ya mati yang dioperasi ya. Ya lanjutkan dulu operasinya, itu lanjutkan dulu operasinya, baru sholat. Tapi kalau memang konteksnya Anda tidak dalam keadaan kegentingan, itu sholat yang nomor satu. Nah, saya ulang lagi. Ustadz tadi apa yang penting? Syahadat. Itu penting banget. La ilaha illallah itu penting banget. Apalagi Ustadz yang penting. Apa? Sholat. Jangankan mengakhirkan apa meninggalkan sholat. Mengakhirkan sholat aja tidak baik. Kata Imam Ghazali, ketika Imam Ghazali berbicara dengan murid-muridnya, wahai muridku, tahukah engkau apa yang paling ringan? Tahukah engkau apa yang paling jauh? Yang paling jauh sesepupu atau saudara jauh apa kiai kata muridnya Imam Ghazali, kata Imam Ghazali bukan, yang paling jauh itu masa lalu. Karena kalau sudah terjadi, Anda tidak bisa mengubahnya. Terus tanya lagi, apa yang paling dekat? Paling dekat kerabat, kiai, bukan. Yang paling dekat kematian. Karena Anda tidak bisa menjauh dan kematian akan selalu dekat denganmu. Terus tanya lagi, yang paling tajam apa? Yang paling tajam pedang, bukan. Yang paling tajam lidah. Sekalinya itu keluar menggores hatinya orang, maka itu tidak akan bisa diobati. Terus yang paling berat apa? Yang paling berat gunung, kata Imam Ghazali, bukan. Yang paling berat itu amanah, tanggung jawab. Ketika Anda dapat amanah sekecil apapun itu akan dimintai, ditanyai sama Allah sampai selesai. Sebelum bisa dijawab, Anda tidak akan beranjak kaki Anda menuju surga. Terus yang terakhir, apa yang paling ringan?
para muridnya yang jawab, kapas, apa, Kiai, apa kata Imam Ghazali? Bukan. Yang paling ringan adalah ngenteng no sholat, menggampangkan sholat. Karena kita tuh gampang karena kan ku isok misalnya gini, duhur kan setengah 12 kan ku isok jam luru. Nah itu loh kalimatnya kan ku isok jam luru gitu ya. Padahal belum tentu masih hidup. Maka hal penting kedua yang harus kita apa prioritaskan setelah syahadat la ilaha illallah adalah sholat. Nah, ini baru masuk yang Ramadan. Hal penting yang ketiga apa, Ustadz? Nah, itu tadi. Hal penting ketiga adalah puasa. Saya tidak akan bahas ayatnya, jenengan sudah paham betul, hafal ayatnya. Saya cuma mau menjelaskan bahwa puasa itu saking pentingnya. Sampai Kanjeng Nabi itu mewanti-wanti, apa namanya, warning, hati-hati. Hati-hati betul, jangan sampai apa namanya puasamu itu pahalanya hilang. Jangan sampai kita nanti nyun sewu ketika di maaf ketika di alam kubur terus loh ini pahala puasaku mana kok enggak ada. Loh ternyata pahala puasa kita habis. Loh, emang Ustaz bisa pahala puasa kita habis? Bisa. Oh, yang ngomong Kanjeng Nabi sendiri apa kata Kanjeng Nabi? Apa rubba shaimin hadu min siyami alju wal atos. Betapa banyak orang yang berpuasa tapi dia tidak dapat pahala puasa. Dia cuma dapat haus dan lapar. Loh bayangkan, eman toh dia tidak memprioritaskan menjaga pahala puasanya. Pahala puasanya hilang. Itu yang ngomong Kanjeng Nabi loh ya. Rubba betapa banyak, akeh banget, banyak sekali orang-orang yang ketika puasa tidak dapat pahala puasa sama sekali. Kalau redaksionalnya banyak banget ya berarti memang ya ini kejadian. Nah, Ustadz, siapa itu orang-orang yang kehilangan pahala puasa? Ya, orang yang kehilangan puasa, contoh, satu, orang yang dia puasa perutnya, puasa tenggorokannya, tapi dia tidak puasa lisannya. Lisannya digunakan untuk menyakiti orang lain, lisannya digunakan untuk ngerasani orang lain. Dalam sebuah hadis, apa ada seorang sahabat menemui Rasulullah, bilang gini, ya Rasulullah, ini loh dua orang ibu-ibu mau apa semaput, mau pingsan, wajahnya sudah pucat ya Rasulullah. Apa enggak dikasih keringanan untuk mokel? Ya kalau bahasa kita mokel gitu kan ya. Apa ada dikasih keringan untuk mokel? Kata Rasulullah, ambilkan 2 gelas. Diambilnya 2 gelas, baskom gitu ya. Terus dua ibu-ibu tadi yang wajahnya pucat disuruh muntah sama dia. Muntah, muntah, muntahkan. Ibu-ibu ini kaget. Loh, ngapain saya suruh muntah? Saya ini puasa Rasulullah, muntahkan. Dan ternyata betul muntah. Buat dua orang ibu-ibu itu muntah. Jangan tahu apa yang dimuntah di depan kita. Jadi itu satu ruangan bisa muntah semua. Wah, gitu kan ya. Soalnya sudah berapa orang yang kita rasani hari ini gitu kan ya. Apalagi kemarin sebelumnya. Oh, si dirasani akeh. Nah, yang kayak begini ini sebuah apa namanya? Sebuah peringatan dari Rasulullah kalau puasa itu jangan sampai apa pahala puasa kita itu hilang. Hilang gara-gara apa? Ya itu gara-gara tidak mampu menjaga lisan kita, tidak mampu menjaga apa yang keluar dari mulut kita, gitu kan. Ustaz, Contohnya kayak gimana? Nggih. mohon maaf, tadi putus Ustaz. Putus, mohon diulangi yang setelah tadi ibu-ibu muntah tadi cerita. Gimana Ustaz tadi Ustaz? Keputus Sepertinya tadi. sepertinya punya jenengan yang terputus tadi. Punya suara jenengan Iya. putus-putus soalnya. Baik-baik saya ulangi gini. Ketika ibu-ibu tadi muntah, apa Iya. ibu-ibu tadi muntah lalu apa Rasulullah bilang, Bu, jenengan ini Anda ini apa tidak makan dan tidak minum, menahan diri untuk tidak makan dan tidak minum, tapi Anda tidak menahan diri dari lisan Anda ngomongin keburukan orang lain. Jadi ibu-ibu itu ternyata rasan-rasan dan Rasulullah tahu. Iya. Nah, gara-gara Iya. rasan-rasan itu, akhirnya mereka muntah nanah, muntah darah. Nah, kenapa saya bilang seperti ini? Artinya, seandainya Rasulullah masih hidup di zaman sekarang, terus ada di hadapan kita, maka mungkin kita di hadapan Rasulullah itu muntah semuanya, weh, weh, itu dia. Karena kita tidak bisa lepas dari dosa rasan-rasan. Bendino mesti ono ae dirasani. Ojo meneh wong pemerintah dirasani. Opo iku? Pertama kok jadi pertalite. Nah, itu kan ya ono ae sing dirasani. Meskipun itu kenyataan, ya meskipun kenyataan itu tetap rasan-rasan. Ya, meskipun itu kenyataan. Ya, itu tetap rasan-rasan. Jangan bilang, "Pak Ustadz, Anda pro." Enggak juga. Saya juga komentar, saya juga mengkritisi gitu kan ya. Meskipun sambil kritisi sampai hari ini saya pakai pertamak loh, jangan salah loh ya. Saya malah sampai pakai pertamak loh gitu kan ya. Meskipun dikecewakan saya masih pertamak gitu kan ya. Nggak pindah ke lain hati gitu kan gitu. Balik lagi. Jadi hati-hati dengan lisan kita, jangan sampai lisan kita itu pahalanya hilang gara-gara itu tadi. Maka kalau misalnya contoh begini, ibu-ibu misalnya jenengan ada teman jenengan, tidak pernah
apa nggak pernah pakai kerudung misalnya, terus tiba-tiba Ramadan ini pakai kerudung, jaga lisannya, jangan komentar. Nggak kerudung kok kayak begitu, amatir. Nah gitu kan ya, itu ada komentar kayak gini, itu pahala kosong hilang gitu loh. Atau misalnya ada ibu-ibu pakai kerudung rada miring, miring sedikit, penceng miring ini. Terus ada komentar, pakai kerudung kok miring, kayak orangnya miring. Nah, yang kayak gitu ya, itu pahala puasa hilang gitu. Nah, ini mungkin ibu-ibu protes, Pak Ustadz kok yang disindiri dari tadi ibu-ibu terus. Bapak-bapak kok doain, masih bapak-bapak ya rasan-rasan jadi sopo gitu kan ya. Wong saya di perumahan rumah saya itu kalau Sabtu malam Minggu sekak, kalau satu malam Minggu apa itu? Apa kremi Nyangkrut ya? kadang si kambling ya, si Nyangkrut. kambling. Si Iya. kambling. Itu si kambling itu tidak dibahas politik, pertalite, terus apa RUU Hmm. TNI enggak. Yang dibahas rondo anyar. Ya dibahas itu gitu loh. Jadi sopo masih bapak-bapak ya rasan-rasan. Cuman bedanya bapak-bapak kalau rasan-rasan itu ya rasan-rasan biasa ya ngomongin aja. Kalau ibu-ibu rasan-rasan itu apa tingkat keakuratan informasi berbanding lurus dengan ekspresi wajah dan kepelanan suara gitu kan ya. Semakin akurat informasinya, semakin dalam ekspresi wajah, semakin pelan suaranya. Nah, itu biasanya akurat. Kalau sampai bisi-bisi itu akurat. Oh, begitu. Jangan ketawa ibu-ibu nggih. Jenengan mesti protes. Oh Pak Ustadz, sorry ya, saya tidak pernah ikut rasan-rasan. Jenengan gak rasan-rasan Bu, tapi melu lunggu. Ini ono rasan-rasan melu lunggu amit mantuk. Aik podo. Mantuknya ini podo. Pala poso jenengan hilang. Masih kalimatnya astagfirullah innalillah. Naudzubillah min dzalik. Masya Allah tabarakallah. Halah, podo ae pala hilang. Jenengan misalnya kayak gini, terus ngomong gini, Masya Allah ya, nggak nyangka ternyata Ustadz Imran. Nah, itu nggak nyangka, itu sudah nyangka. Itu sudah ngerasani. Ya, jadi sekali lagi hati-hati. Lisan kita, telinga kita ini berpotensi menghilangkan pahala puasa. Kalau jenengan masih gak terima, Pak Ustadz apa saya nggak ikut ngerasani Pak Ustadz, dong saya selalu duduk di situ nggak sengaja. Gini Bu, nggak sengaja itu kalau kita duduk terus dengerin orang rasa-rasan kita pergi ya itu udah sengaja. Tapi kalau kita duduk ada orang rasa-rasan kita tetap duduk di situ, itu bukan nggak sengaja, itu menikmati. Anda sedang menikmati gosipnya. Masya Allah. Wah, itu menikmati. Masih yang muncul istighfar, masih yang muncul naudzubillah dari tetap itu menikmati. Itu so nih podo, pahala poso hilang. Makanya jangan sampai itu tadi, jangan sampai pahala puasa jenengan tuh hilang ya gara-gara begituan. Gara-gara apa ketidakmampuan menjaga lisan dan menjaga telinga. Oke, sekarang gini, Pak Ustadz, boyo jangan ibu-ibu terus yang dibahas. Boyo bapak-bapak gitu loh. Mosok bapak-bapak yo kan dosoe. Ih sama Bu, bapak-bapak yo dosoe. Cuman beda bab. Babnya bapak-bapak itu bukan lisan, bukan telinga. Babnya bapak-bapak itu pandangan mata. Bapak-bapak itu pala puasanya sering hilang gara-gara mata. Emang kenapa Ustadz? Karena begini, laki-laki itu sesoleh-solehnya. Kalau lihat perempuan cantik, gak ketip. Kalau lihat perempuan cantik, gak ketip. Ini bapak-bapak kalau lihat ya, kalau lihat perempuan cantik begini. Saya tidak Zal. Loh, kalau ngelihat itu sampai noleh, didelok, sampai noleh seru, sampai siang perempuan pergi, apakah selesai? Enggak. Laki-laki kalau sudah lihat perempuan cantik, habis ditoleh, terus begini. Coba oyo, lo no bayangan, lu coba oyo kalau jadi istri kedua lah ya. Oh, Imajinasinya itu ngoten terlalu nggih. tinggi. Kenapa Nggih. Bu? Kenapa Pak? Ngoten nggih. Ya semua laki-laki begitu, bukan ngoten gitu kan, Ki. Ustadz dong, enggak, laki-laki begitu. Coba, oh ada imajinasi. Karena laki-laki itu tadi terlalu kreatif. Laki-laki itu menyun sewu tidak, makanya surat An-Nur ayat 30 itu laki-laki disuruh hudul basor itu perintah laki-laki. Karena laki-laki itu kelemahannya ada di mata. Wis gini wis pakai contoh ya, contoh wis gini. Sealim-alim sesoleh-solehnya orang itu kalah sama pandangan mata. Saya itu dulu kuliah di ITS. Saya dulu kuliah di ITS. Nah, rumah saya ini, rumah bapak ini pasar tembok. Kalau pulang, mesti dari lewat tengah, lewat kampus. Ada kampus di tengah lah, ya, lewat situ. Nah, terus ada cowok, cewek goncengan. Goncengan begini. Yang cewek, bajunya ketat, jadi bukan ketat pendek. Jadi yang belakang tuh buka. Jadi ketika dia goncengan, baju yang di belakang buka. Saya di belakangnya. Saya naik motor di belakangnya. Kira-kira apa yang harus saya lakukan? Kalau saya ngelihat dosa, kalau saya merem, no bro. Nah, itu kan ya. Itu loh contoh paling sederhana. Laki-laki itu kalah sama pandangan. Bener. Contoh lagi. Saya dulu apa namanya? Rezeki itu Zal. Oh betul. Apa ditontok dosa, gak ditontok eman gitu kan ya. Eman. Astagfirullahaladzim. Gitu. Saya dulu di apa namanya ngelamar interview di kerjaan di Gresik, di salah satu perusahaan Gresik. Pada saat interview, tesnya itu
bukan satu gedung luas itu enggak. Ternyata dipisah, disekat-sekat itu kayak ruangan disekat. Nah, saya satu ruangan itu berenam, 6 orang. Lah takdirnya itu berenam, saya laki-laki sendiri. 5 orang tuh cewek semua. Nah, saya kan akhirnya milih yang paling pojok di ini meja gitu kan ya, meja. Akhirnya duduk satu, dua, tiga, depan satu, dua, tiga. Nah, ini dua, sebelah saya dua cewek, depan saya tiga cewek. Sudah lah saya sambil jaga ya Allah, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Itu kan dia jaga pandangan. Lah kok pas ngerjakan, cewek yang di depan saya, mbak-mbak yang interview di depan saya ngerjakan tugas itu, bajunya segini, seret, seret. Bajunya ada gede gitu, lebar gede. Dia nulisnya sambil bungku. Ah, itu di depan saya. Itu kan saya ngeliatnya astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah gitu kan gitu. Wis rusak, wis rusak. Jangan tahu apa yang terjadi. Saya gak lolos interview. Yo gara-gara kau gitu kan ya. Kena maksiat itu tadi. Maka sekali lagi, sealim-alimnya orang itu kalah sama pandangan mata. Jangankan saya, sekelas Khalifah Umar itu pernah kejadian. Khalifah Umar itu pernah tidak pernah apa? Jangan tahu Khalifah Umar kan disebut sama Rasulullah Suja, sang pemberani, kawan delik pol. Setan tuh takut sama Umar. Jangan lihat riwayat manapun, mesti setan mesti diambil Umar. Setan tuh kalau ketemu Umar lari terbirit-birit. Jangan kan ketemu. Puni kelompen nih. Ketika Rasulullah duduk-duduk di Medina, ada orang joget-joget, banyak setan, banyak iblis. Terus Umar datang kan. Belum nyampe itu, mek kru kelompen, klotak-klotak itu setannya lari semua. Sampai Umar begini. Sampai Rasulullah begini. Umar nih keren ya. Mek kru kelompen itu wong pelayon. Setan tuh lari semua. Kalau bahasa zaman sekarang ini, Umar, sampean sangar gitu kan ya. Anak zaman sekarang bilang, Umar, menyala Umar gitu kan dia. Lawang Umarnya begitu keren ya, sampai setan tuh lari. Kalau ketemu Umar lari. Nah Umar yang begitu kendelnya, begitu beraninya ketika ngobrol dengan sahabat. Wahai Umar, sampean kalau Anda kalau berjalan di belakang wanita atau berjalan di belakang harimau milih mana? Ya saya berjalan di belakang harimau. Kenapa? Kalau sama harimau paling banter saya berantem sama film harimau. Kalau ada harimau yang mati, saya mati. Tapi kalau saya berjalan di belakang wanita, oh anak panah iblis itu akan masuk dalam mataku dan aku akan kalah. Sekelas Umar itu berhati-hati ketika melihat wanita, apalagi wanita itu cantik. Artinya begini, kalau yang soleh sama Umar aja berhati-hati terhadap pandangan matanya, terhadap wanita cantik khususnya, apalagi yang tidak soleh seperti kita, harusnya lebih hati-hati. Karena nyuwun sewu, pahala puasa kita bisa hilang karena itu. Makanya kalau bulan puasa bapak-bapak, jangan ke mall. Jangan ke mall. Nek nang Royal lu gak sepiro, Pak. Lah nek nang Galaxy Mall itu ngeri. Oh ngeri kalau Galaxy Mall. Galaxy Mall itu tempatnya saudara kita tiap wah CCCC gitu kan ya. Itu kalau pakai baju Ramadan nggak Ramadan sama saja. Roknya mini-mini ya. Jenengan lewat situ. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah gitu kan ya. Astagfirullah tapi gak ketip. Kayak kacamata hitam, Ustaz. Iya kacamata hitam tapi kayak tembus gitu kan ya. Makanya sekali lagi bapak-bapak hati-hati ketika bulan Ramadan jangan sampai pahala puasanya hilang gara-gara tidak mampu menjaga pandangan. Nah, apalagi Ustadz yang bikin pahala puasa kita hilang ya? Selain lisan, telinga, pandangan, satu lagi ini dulu di fikih nggak ada, sekarang jadi ada. Sekarang jadi ada. Apa itu Ustadz? Dosa jempol. Jempol kita itu berpotensi menghilangkan pahala puasa. Kayak gimana Ustadz? Ngerasani wong lewat grup WhatsApp. Contoh, biasanya di pekerjaan ya, di pekerjaan kita, biasanya ada grup WhatsApp kantor. Tapi selain ada grup WhatsApp kantor, ada satu grup WhatsApp lagi yang bosnya tidak dimasukkan, ketuanya tidak dimasukkan. Tujuannya apa? Ngerasa nih bosnya lewat grup WhatsApp itu. Nah, kayak gitu tuh pala poso hilang. Gara-gara ngerasain di grup WhatsApp. Jangan Pak Ustadz, saya tidak pernah ngerasain di grup WhatsApp. Iya, Anda tidak ngerasain di grup WhatsApp. Tapi Anda follow akun-akun gosip. Lambe Turah, Mak Rempong, akun nyinyir, Tante Julid, gitu kan ya. Wis pokoknya akun gosip Anda follow semua. Ustadznya kok tahu? Oh sorry ya, saya tidak follow gituan. Saya bukan follower, saya adminnya. Tambah parah ya, enggak, belum dari dia, enggak, belum. Oke, jadi sekali lagi hati-hati karena jempol jenengan bisa berpeluang pahala anu dosa apa pahala jenengan hilang puasa. Atau bisa bapak-bapak emang bisa Pak Ustadz bisa ketika jenengan puasa, jenengan orang baik, tapi temanmu yang di-follow cewek-cewek joget pargoy. Jenengan orang baik, tapi karena temanmu follow itu kan sekarang algoritma medsos kan campur. Nggak harus yang Anda follow. Yang temanmu follow itu muncul di beranda kita. Apa ya, Anda lagi poso, terus ono maaf ya perempuan joget-joget itu Anda akan langsung gini, astagfirullahaladzim. Tangannya astagfirullahaladzim tapi ngezoom gitu. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim di zoom HP ini. Yo hilang pala poso jenengan. Maka hati-hati jangan sampai pahala puasa kita hilang. Kenapa? Karena itu menunjukkan kalau kita mementingkan puasa dan kita tidak pernah tahu apakah tahun depan kita masih puasa. Maka sekali lagi, siapa itu orang-orang yang cerdas kata Kanjeng Nabi, yaitu orang-orang yang mengingat kematian, yaitu orang-orang yang dia tahu betul prioritas mana yang penting dan mana yang tidak penting. Apa itu yang penting? Ya
La ilaha illallah, syahadat itu penting, tauhid itu penting. Apa yang penting? Sholat itu penting. Apa yang penting? Puasa itu penting, zakat itu penting. Hal-hal yang kita anggap remeh-temeh, ternyata kita tahu betul nanti ketika kita bawa alam kubur itu menjadi sebuah sesuatu yang sangat penting sekali. Begitu, monggo kalau mau ada tanya jawab dipersilakan. Oke. Terima kasih Ustadz atas materinya. Ternyata banyak hal ya yang kita dapatkan, terutama saat-saat kita hari ini lagi menjalankan ibadah puasa, terutama untuk dalam menjaga diri Ustadz ya. Karena ternyata eh, banyak hal yang bisa eh, menghilangkan pahala puasa. Dan kadangkala tidak kita sadari Ustadz ya. Mungkin karena kebiasaan kita eh, yang apa bersentuhan dengan kita setiap hari saat ini. Ya, ya, ya. Nah, tadi nggak sengaja anu saat apa sepedaan, oh ternyata ada di depan kita ada yang kebuka. Nah itu kan nanti kita apa pejamkan mata nabrak, nggak dengan mata kelihatan itu kan nggak enak semuanya kan ya. Tapi yang terpenting ya kita tidak pengen tahu Iya, itu kan, ya iya, Ustaz ya. iya, iya, iya. Iya, iya. Terus anu Ustaz, satu lagi. Nah kira-kira Ustaz, bagaimana cara kita menjadi pribadi agar nantinya setelah kan kita Ramadan ini kan madrasah Ustaz, ya tempat penggemblengan kita pendidikan kita. Nah bagaimana kita menjaga diri kita nanti setelah selepas Ramadan nanti tetap kita menjadi orang yang baik, tetap menjadi konsisten gitu Ustaz. Ini orang mesti salah paham. Dikira Ramadan itu seperti lomba lari. Dikira maraton itu seperti lomba lari. Cirinya apa? Jenengan orang kalau mana gitu. Ramadan kayak lomba lari itu cirinya. Itu lomba lari itu orang kan ngos-ngosan kalau lari. Oh, ngoyo Iya. semua dilakukan. Akhirnya ketika sampai Betul. finish kesel. Ketika nyampe finish berhenti karena dia anggap lomba lari sama. Orang anggap Ramadan itu seakan-akan ngoyo kabeh dilakoni. Dilakoni kabeh. Akhirnya ketika Idul Fitri mandek, setelah itu selesai wis akhirnya futur. Males. Kenapa? Pas kemarin Ramadan, ngoyo. Padahal yang seperti kata kanjeng Nabi, apa kata Rasulullah, Allah itu suka biar sedikit tapi konsisten. Nah, maksudnya gimana Ustadz Ramadan ini jenengan lakukan yang jenengan itu tahu betul itu iso konsisten. Titik-titik ay. Daripada jenengan ngejar one day one juice dan tahu betul itu nanti setelah Ramadan gak mungkin iso. Mending ya one day dua halaman, one day tiga halaman. Nah, itu konsisten nanti. Itu jenengan barokahnya luar biasa. Jadi lakukan hal-hal yang kecil dan jenengan tahu betul ini bisa dikonsistenkan. Daripada jenengan yang langsung Ramadan sak miliar, ya Allah, setelah Ramadan nggak bisa sedekah sak miliar lagi. Mending yang dikit-dikit, sehari 10 juta, ya bodohnya Pak Ustadz ya gak duit 10 juta, gitu kan ya. Pokoknya sedekah, sedekah itu nanti setelah Ramadan, jenengan kan tetap bisa konsisten. Maka sekali lagi, apa mindsetnya dirubah. Ramadan bukan kayak lomba lari yang harus cepet-cepetan. Enggak, Ramadan itu tidak ada finishnya. Kalau setelah Idul Fitri itu cuma istirahat sedilut. Setelah Idul Fitri dilanjutkan. Nah, caranya gimana Ustadz? Makanya gini, jangan sampai kita itu sampai ngoyo. Yang ngoyo itu membuat Anda jadi males setelah Ramadan. Wis santai aja, tapi tetap dilakukan. Tahajud kuatnya rong rokaat, dua rokaat ya dua rokaat aja. Dua rokaat, nggak usah sampai Ustadz saya pengen 10 rokaat gak kuat dengan loro ae. Yang penting tahajud. Saya mau sedekah rutin Pak Ustadz ya sudah per, misalnya per hari Jumat 20.000. Nah itu sudah di situ konsisten 20.000 tiap hari Jumat. Itu nanti setelah Ramadan bisa tetap konsisten. Mau jumlahnya tidak seberapa besar. Jadi katakan Nabi Allah lebih suka yang sedikit tapi konsisten. Nah itu lakukan supaya jenengan itu melakukan Ramadan tidak seperti lomba lari yang ada finishnya. Jenengan Idul Fitri cuman istirahat sebentar. Setelah Idul Fitri tetap dilanjutkan aktivitas seperti Ramadan. Begitu. Oh, nggih. Terima kasih Ustaz. Sambil menunggu pertanyaan Ustaz yang masuk dari Mbak Siti ya ini ya. Ini ada pertanyaan Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Izin bertanya. Tadi kan dijelaskan ada dosa jempol ya Ustaz ya. Nah, akhir-akhir ini kan kita sering dapat berita terutama hubungannya dengan pemerintah yang kurang baik. Kami sering menemukan komentar, ah masih puasa. Mari umat lain mereview dulu, kami yang muslim menunggu shift malam katanya begitu Ustaz. Nah, nah, ini kalau seperti itu jadinya bagaimana ya, Iya, Ustaz? iya. Ini ini berarti Nunggu sudah shift malam atau dilanjutkan aja? iya, ini nunggu si malam tuh artinya dia nanti malam ikutin gibah pas malam hari gitu kan ya. Iya, saya tahu kok. Saya tahu Anda ngomong gini tuh karena saya pun berniat yang sama gitu kan ya. Astagfirullahaladzim. Begini, begini. Kata Khalifah Umar bin Khattab, kata Khalifah Umar bin Khattab begini.
Puasa yang sesungguhnya adalah setelah selesai berbuka. Saya ulangi, kata Khalifah Umar bin Khattab, puasa sesungguhnya adalah setelah selesai berbuka. Kenapa? Karena setelah selesai berbuka, orang itu kelihatan tabiat aslinya. Pada saat dia berpuasa, dia tidak makan dan minum. Tapi pada saat dia berbuka, soto, rawon, gulai, pecel, penyetan, lebu kabeh. Nah, itu kelihatan kalau serakah. Maka sesungguhnya pengendalian diri itu bukan pada saat puasa, tapi pas buka puasa. Nah, itu jenengan berhasil. Kalau buka puasanya tidak sampai serakah, itu berarti jenengan berhasil. Sama kalau jenengan pada saat puasa isok gak ngerasani, mari buka los, duduer, tapi dirasani. Pemerintah kurang ajar, nah, misalnya begitu ya. Bubarkan pemerintah misalnya. Ingat ya, saya bukan belain pemerintah, enggak. Saya cuma bicara tentang membersihkan hati. Ji, biar itu urusan orang lain. Kita cuma berdoa ya Allah semoga pemerintah Indonesia tetap baik-baik saja. Ya sudah, Anda tetap harus peduli sama kok sama keadaan lingkungan kita, sama pemerintah. Iya. Tapi jangan sampai lisan jenengan digunakan untuk membicarakan keburukan. Eman pala puasanya hilang. Ya, jadi kalau jenengan bilang nunggu shift malam gitu kan ya, nanti dibales sama non muslim. Kami dong nunggu shift siang gitu kan ya. Akhirnya podo, baik non muslim sama non muslim apa sama-sama bukan cuman war takjil, ini war rasan-rasan gitu kan ya. Kalau tahun kemarin war takjil antara muslim dan muslim, ini war rasan-rasan. Yo salah pemerintah dewe gitu kan. Maka sekali lagi nyun sewu, lebih baik bulan puasa ini kita tahan lisan kita. Ada beberapa teman sahabat-sahabat saya parokia itu kalau kalau bulan puasa begini semua medsos dan WA-nya dimatikan, grup WA-nya dimatikan. Bener saking pengennya menjaga hati dan jempol mereka. Begitu nggih. Kayaknya perlu dilakukan juga Ustaz ya. Ya, kalau kita tidak mampu kayaknya begitu. Ditiru Ustaz kayaknya. Nggih. Mematikan HP sama WA. Ya. Soalnya kadang di WA itu mau celendung, ono gosip baru. Tak dengar info-info FYI gitu kan ya. Kita tidak niat baca Ah, tapi notifikasi muncul. ya, apalagi kalau yang gambar-gambar es teh keluar, es campur Wah, keluar itu. Terima kasih Ustaz. Bapak Ibu sekalian, sahabat donatur Hidayah yang mau bertanya, monggo silahkan langsung di kolom chat atau raise hand. Silahkan, kami tunggu pertanyaannya terkait dengan tema kita pada sore hari ini. Yakin esok masih ketemu Ramadan. Nah, tadi sudah dijelaskan eh, banyak sekali oleh Ustadz Marzuki tentang seharusnya seperti apa sih kita selama masih hidup. Karena beliau tadi menyampaikan kalau kita sudah meninggal itu tidak ada siaran ulang, tidak ada apa namanya jadwal ulang lagi, ya itu yang kita dapatkan. Makanya mumpung kita masih diberikan Allah kesempatan untuk hidup, kita isi dengan banyak hal yang bermanfaat, banyak kebaikan-kebaikan di dalamnya. Mumpung kita masih ada umur, kesehatan dan sebagainya. Nah, silahkan Bapak Ibu yang ingin bertanya di kolom chat atau raise hand langsung nanti eh, bisa berinteraksi langsung dengan Ustadz Marzuki. Ini ada satu masuk lagi Ustadz. Eh, Hari ini dari banyak dari jauh ini Ustadz. Dari Kalimantan. Waduh, jauh sekali. Dari Mbak Dewi, Kalimantan Timur. Oh, dekatnya IKN ini kayaknya Ustadz. Rumahnya ini. Sudah berhenti, berhenti, jangan ngerasani lagi. Sudah berhenti, berhenti. Iya. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi Izin wabarakatuh. bertanya, marah seperti apa yang bisa mengurangi pahala puasa, Ustaz? Kayaknya habis marah ini. Nah, gitu. Sedangkan di rumah kita, sedangkan di rumah kita sering ngomel ke suami karena terlalu kecanduan setting gepeng. Nah, sama ngomel ke anak yang karena tingkahnya jadi banyak sekali menguras emosi. Nah, gitu, Ustaz. Hai, kayak gini. Ini kita perlu luruskan dulu nih. Tidak semua marah itu buruk. Saya ulangi, tidak semua marah itu buruk. Justru ada marah yang itu disyariatkan. Harus marah malah. Kalau tidak marah malah dosa. Contoh, anak jenengan tidak sholat, terus jenengan tidak marah, oh jenengan dosa. Anak jenengan tidak sholat, anak anda tidak sholat, itu anda harus marah. Cubit telinganya. Kalau dia sudah di atas 7 tahun, cubit telinganya. Kamu kok tidak sholat? Itu harus marah. Harus marah. Misalnya saya ini, ya, anak putri saya digoda oleh laki-laki. Saya harus marah, tak tempeleng itu yang goda. Kalau saya, sabar, saya sabar. Udah boleh, itu saya berdosa namanya. Mau tidak menjaga martabat putri. Jadi tidak semua marah itu berdosa, tidak semua marah itu buruk. Ada justru marah yang disyariatkan. Apa itu marah untuk melindungi harga diri itu tadi loh, menghirupi harkat rumah tangga, marah untuk menegakkan syariat itu harus marah.
harus marah. Apa kalau misalnya ada misal gini, Anda itu ketua RT, ketua RW, terus ada orang di depan Anda terang-terangan, misalnya minum minuman keras, terus dia bilang gini, aku gak peduli Pak RT bikin aturan, aku minum karku dewe. Nah itu Anda harus marah, kenapa? Karena Anda pemimpin dan kebijakan Anda tidak dipatuhi, padahal itu kebijakan sesuai dengan syariat. Nah, itu Anda harus marah. Nah, jadi tidak semua marah itu buruk. Ada marah yang baik. Apakah Rasulullah pernah menyontohkan? Pernah. Rasulullah pernah menunjukkan marahnya di Madinah sekali. Gara-gara apa? Gara-gara para sahabat, ada sebagian sahabat itu mengatakan Rasulullah tidak adil. Gara-gara pembagian harta rampasan perang. Nah, itu pernah, kejadian kayak gitu pernah. Dan itu sampai Rasulullah merah wajahnya langsung bilang, seandainya Allah dan Rasulnya tidak engkau anggap adil, lalu siapa yang kau anggap adil? Karena mereka kan iri, harta rampasan perang kan banyak diberikan kepada mu'alaf. Nah, yang teman-teman Ansor ini tidak terima, loh, ya apa sih kita yang mengiri Rasulullah kok kita malah nggak dapat, loh, ya kan Rasulullah kan pertimbangannya memberikan yang mu'alaf. Nah, itu Rasulullah pernah marah. Artinya, marah itu boleh kalau memang sesuai dengan syariat. Termasuk Pak Ustadz, suami saya kebanyakan main HP. Selama main HP-nya itu tidak melanggar syariat, ya tidak masalah. Tapi kalau melanggar syariat, Anda harus marah. Tapi aku sebel Pak Ustadz, apa bujuku HP-an tok ya itu berarti bukan urusan dengan syariat, jenengan aja yang jebel sama suaminya itu loh. Dan tidak ada para wanita yang tidak sebel sama suami itu tidak ada. Semua wanita itu pasti sebel sama suami. Masya Allah. Berarti sudah ada sebabnya di awal Ustaz ya. Pasti tidak ada wanita tidak sebel sama suami itu tidak ada. Normalnya fitrahnya begitu. Wanita itu sebel sama suami. Wanita tidak akan sebel sama suaminya kalau ATM-nya dipegang istri. Oh, tidak akan sebel itu langsung bahagia tiap hari gitu kan ya. Karena duitnya dikirim terus tiap hari. Nah, baik. Jadi sekali lagi, tidak semua marah itu berdosa. Enggak, justru ada marah yang disyariatkan. Cuman, Anda harus hati-hati betul. Jangan sampai ketika Anda marah itu, satu ada yang memang marah menegakkan syariat, ada marah yang karena pelampiasan emosi. Jadi jangan hati-hati. Meskipun mungkin alasannya benar, alasan misalnya anak Anda tidak sholat ya, terus Anda mau menghukum, Anda cubit ya, itu mungkin benar. Tapi jangan sampai ada marahnya keterusan, ya akhirnya jadi membatalkan pahala puasa. Sudah dicubit, dipukul, disiram air, dicemplung nobak. Nah, itu marahnya keterusan. Wis marahnya cukup sekali aja, wis cubit, ngomong nggak boleh diulangi ya. Nah, sudah ayo sholat. Nah, sudah cukup. Kalau jenengan marahnya bertubi-tubi, nah itu namanya keterusan. Itu yang malah mengurangi pahala puasa. Kayaknya Gitu sakit nggih. hati itu Ustaz kalau yang Hmm. bertubi-tubi itu. Nah, gitu ya Mbak Dewi di Kalimantan Timur. Mudah-mudahan jawabannya sesuai dan untuk ini perlu jaga hati juga. Nggih. Jadi, ini ada lagi Ustaz dari Mbak dari Tuban ini Ustaz. Waduh juga ini Tuban ini. Jauh juga ini. Ustadz izin bertanya, kalau puasa begini kan biasanya banyak undangan bukber. Nah, terkadang agenda tersebut itu jadi ajang menunjukkan pencapaian masing-masing. Sehingga saya pribadi merasa takut duluan mau datang ke acara tersebut. Takut satu, takut hati lah, takut ginilah, itulah, Ustaz. Eh, dan sebagainya. Padahal dari hati niatnya ingin bersilaturahim. Nah, kalau begini gimana nyikapinya, Ustaz? Harus datang Baik. bawa nasi sendiri atau gimana, Ustaz? Baik, ini. Jadi, di zaman Rasulullah flexing itu sudah ada. Orang-orang yang flexing itu sudah ada, makanya sama sama Al-Quran kan ditegur. Alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir. Bermegah-megahan, pamer kemewahan telah membuatmu lupa diri, telah membuatmu lalai. Hatta zurtumul maqabir. Sampai kamu masuk dalam kubur, baru sadar kalau itu kamu dulu telah menyia-nyiakan kehidupanmu karena ya flexing itu tadi. Jadi dari dulu flexing itu sudah ada. Mungkin seluruh nyebutnya tidak flexing tapi ria. Sono Isa. Nah, jadi kalau jangan bilang Pak Ustadz ini kalau kita diundang buka-buka makan apa bukber apa yang harus kita lakukan begini jenengan harus mempertimbangkan mudorot sama masolihnya maksudnya gini jenengan pertimbangkan antara mudorot dan manfaatnya kalau memang jenengan merasa mampu menahan diri untuk tidak komentar ya datang saja Pak Ustadz saya bisa kok nahan gak komentar gak ikut cerita menengai oh iya mis iyain aja kalau jenengan merasa bisa seperti itu datang, datang aja karena jenengan ya salah satunya silaturahim itu penting ya minimal jenengan selama 4 tahun atau 5 tahun sekali dijak buber teko jangan sampai selama berpuluh-puluh tahun jenengan tidak datang karena jenengan juga butuh silaturahim tersebut itu yang pertama terus yang kedua jenengan perhatikan jangan sampai saya tahu Pak Ustadz saya orangnya gatelan kalau sudah mereka saling caci mencaki saling mempamerkan kekayaan prestasi masing-masing saya pasti gatel pengen komentari Pak Ustadz nah kalau jenengan sudah tahu seperti itu lebih baik tidak datang memang jadi jenengan harus tahu betul kondisinya.
Jenengan termasuk yang mana? Kalau termasuk yang kuat berangkat saja karena jenengan juga butuh silaturahimnya. Kalau jenengan tidak kuat mending lebih baik jangan. Tapi sekali lagi jangan sampai selama 10 tahun jenengan tidak pernah datang silaturahim sama sekali karena itu juga penting. Silaturahim itu juga penting. Ya minimal 10 tahun sekali jenengan pernah muncul dan gak ngilang udah loh kirain anak hilang. Nggih, Gitu nggih. nggih. Nggih, terima kasih Ustadz. Demikian Mbak Yulia dari Tuban, jawaban dari Ustadz Marzuki Imron terkait bukber, buka bersama. Nah, sambil menunggu Ustadz, oh ini sudah ada lagi ini, wah, dari Mas Arif. Ustadz, Ustadz mau tanya, zaman sekarang kan orang maksiat itu sudah terang-terangan. Bolehkah taat kita juga terang-terangan? Oke, Wah, langsung saya jawab. ini Ini kan yang jawab bukan Ustadz. saya. Yang jawab ulama besar namanya Abu Hasyim Asyadili. Ulama besar tasawuf namanya Hasyim Asyadili. Apa kata beliau? Wajib. Loh, kok wajib Ustaz? Wajib terang-terangan taat. Karena beliau bilang, ini zaman dulu ya, zaman dulu ya, zaman dulu. Orang tuh sekarang kalau maksiat terang-terangan, dia minum di depan publik, dia zina di depan publik. Loh, Anda kok berbuat taat tidak mau terang-terangan? Ya aslinya, antinya dunia ini isinya penuh dengan maksiat. Orang sekarang di TikTok itu isinya apa joget-joget, isinya maksiat, judi online dan sebagainya, perselingkuhan. Lah kalau Anda yang alim-alim, ahli kitab fikih, ahli apa tahfidz, penghafal Quran, ahli solawat, ahli apa namanya bahasa Arab, Anda tidak muncul di medsos. Itu medsos isinya pelaku maksiat. Maka jangan harus terang-terangan. Anda kalau sedekah, videoin, syutingan, munculkan di medsos. Bukan untuk pamer, bukan. Bukan untuk pamer. Itu untuk menghilangkan pengaruh maksiat yang sedang berkuasa di medsos. Maka jenengan wajib kata Imam Syadili, wajib terang-terangan sekarang. Kalau dulu iya, kalau dulu taat itu kalau bisa disembunyikan. Hadisnya kan Nabi tangan di atas apa bersedekah, tangan kiri, tangan kanan bersedekah, tangan kiri tidak tahu. Itu betul. Dulu dalam diskusi begitu. Kalau zaman sekarang nggak bisa pakai hadis itu. Zaman sekarang maksiat sudah terang-terangan. Kalau jenengan tidak mau terang-terangan, yuk entek. Coba lihat itu di medsos. Yang ramai itu bukan berita ketaatan, bukan berita perselingkuhan. Medsos itu yang ramai berita perselingkuhan. Makanya jenengan kalau rumah tangga jenengan baik-baik saja, itu pamerkan. Artinya gini, kita harus menunjukkan bahwa oh pernikahan baik-baik saja itu banyak kok. Bukan pernikahan yang berantakan, bukan pernikahan yang perceraian yang dipamerkan. Enggak, yang baik-baik saja juga banyak. Supaya apa? Supaya medsos itu dipenuhi oleh kebaikan. Kenapa? Googling. Tahun 2024 kemarin itu adalah tahun terendah pernikahan seumur Indonesia melangsungkan pernikahan. Jadi ada jangan nanti ya googling apa namanya grafiknya 2024 ini banyak sekali yang nggak mau menikah gara-gara apa? Gara-gara medsos. Sudah ada tayangan-tayangan di medsos yang mengatakan marriage is career, pernikahan itu menakutkan, mis mending nggak usah nikah. Nah, gara-gara yang model-model seperti itu, akhirnya anak-anak zaman sekarang nggak berani nikah, malah maksiat. Makanya sekarang jenengan sekali lagi kalau jenengan punya kebaikan bikin konten, pamerkan, bukan tuh riak, bukan tuh riak. Pamerkan itu biar dilihat orang supaya orang itu mencontoh. Jenengan dalam hati tetap dijaga niatnya ya Allah, nikilah lihat lillahi taala, bukan pengen supaya dapat subscriber, dapat monetasi supaya followernya banyak enggak. Ini lillahi taala ya Allah. Ya kalau ada yang nonton alhamdulillah, tidak ada yang nonton juga alhamdulillah. Syukur-syukur kalau dulu Imam Asy-Syafi'i nulis kitabnya jadi amal jariah beliau. Jenengan bikin konten kebaikan, jenengan sudah meninggal tapi kontennya masih ada, konten jenengan jadi amal jariah. Begitu, oke? Siap, Ustadz. Nah, itu tadi Mas Arif, jawaban dari Ustadz Marzuki terkait dengan apa namanya semangat kita untuk sama, apa namanya memblow up kebaikan-kebaikan yang kita lakukan. Tujuannya untuk siar dakwah saja, biar nanti yang apa namanya buruk-buruk bisa ada yang apa istilahnya menandingi lah, Iya, kegeser, hilang. mengurangi dampaknya, Iya. dampak keburukan. Jadi sekarang sudah pukul 17 lewat 3 menit. Masih kita tunggu atau cukup? Oh ya, ini mulai ada persiapan Ustadz. Yang di sini juga lagi anu Ustadz ini ada apa ini? Es kelapa muda, ada Masya Allah. es garbis, Allah. Saya anu ya aja deh. ada gorengannya. Saya uang tunai saja, saya uang tunai saja. Oh, tunai. Ya, Astagfirullahaladzim. Ustaz, sebelum kami akhiri, kita akhiri acara ngaji online. Saya informasikan lagi kepada para sahabat donatur yang ingin membersamai program YDSF, Ramadan YDSF, Ramadan bertabur kebaikan.
monggo silahkan langsung aja nanti bisa melihat medsos kita di Instagram, TikTok, Facebook, kemudian YouTube di @ydsf atau kalau di @ydsfku atau di YouTube di YDSF Al-Falah. Di situ banyak sekali program-program yang bisa dilihat dan bisa dipilih mumpung kita ada di bulan Ramadan yang mubarak. Silahkan ikut berpartisipasi melalui program-program yang sudah kami siapkan. Eh, Kalau untuk telepon dan sebagainya, monggo bisa menghubungi di 5056650 atau di 0811 374566. Ustadz, terima kasih atas waktunya untuk mengakhiri biar tambah barokah dan berkah acara ngaji online kita sore hari ini. Monggo saya minta untuk menutup dengan doa, Ustadz. Baik, baik, kita berdoa nggih biar jadi barokah nggih. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Gitu. Ihdinas siratal mustaqim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina wa ala ali sayyidina. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Allah ya Rahman Amin. ya Rahim. Ampunilah dosa-dosa kami ya Allah. Ampunilah segala Amin. maksiat yang pernah kami perbuat ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Jadikanlah kami dan keluarga kami sehat walafiat ya Allah. Jadikanlah dengan kesehatan kami ini umur kami menjadi barokah ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Amin. Rahim. Bukakanlah pintu-pintu rizki kami ya Allah. Jadikanlah rizki tersebut barokah ya Allah. Jadikanlah usia kami barokah ya Allah. Jadikanlah setiap pekerjaan kami menghapus dosa-dosa kami ya Allah. Jadikanlah setiap keringat kami, capek kami menaikkan derajat kami ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Kami mohon kepadamu. Kami mohon jadikanlah anak turunan kami soleh dan soleha ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Kami mohon jagalah Indonesia kami ya Allah. Lindungilah Indonesia kami ya Allah. Jadikanlah kami menjadi rakyat yang adil, makmur, tentram dan sentosa ya Allah. Jadikanlah kami rakyat Indonesia yang rajin ibadah ya Allah. Ya rajin sholat ya Allah. Ya rajin ngaji ya Allah. Yang rajin sedekah ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, kami hanya bergantung kepadamu ya Allah, tidak bergantung kepada makhluk atau institusi apapun. Kami hanya bergantung kepadamu ya Allah, kami hanya meminta pertolonganmu ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, tolonglah kami, kasihanilah kami, lindungilah kami. Allahumma gfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma gfir umatan sayyidina Muhammad. Allahumma arham umatan sayyidina Muhammad. Allahumma arzuq umatan sayyidina Muhammad. Allahumma aslih umatan sayyidina Muhammad. Allahumma ansur umatan sayyidina Muhammad. Allah mastur umatan sayyidina Muhammad. Allah maghfir bi syafaati Rasulullah, bi syafaati Rasulullah, bi syafaati Rasulullah. Allah menja'alna ziyaratan Makkahul Mukarramah wa Madinatul Munawwarah. Rabbi habli minas solihin, Rabbi habli minas solihin, Rabbi habli minas solihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam ajma'in. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala al mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Terima kasih Ustadz atas waktunya sudah membersamai kami di kaji online sore hari ini dan hari ini kajian yang terakhir setelah kita 3 kali eh, mengadakan ngaji online di setiap hari Senin Ustadz. Sekali lagi terima kasih Ustadz, sehat-sehat selalu. Semoga eh, ke depan kita bisa terjalin lagi dan Hmm. kami undang lagi Ustadz, kami repotkan lagi nanti untuk kajian-kajian Insyaallah. lainnya. Insyaallah. Matur suwun Insyaallah. Ustaz. Monggo, monggo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya. wabarakatuh. Terima kasih juga pada sahabat donatur yang sudah bergabung. Kami ingatkan, kami beritahu, jangan lupa insya Allah nanti tanggal 19 April nah, kita akan mengadakan halal bihalal bersama Kiai Haji Anwar Zahid dari Bojonegoro. Insya Allah akan bersama kita di acara halal bihalal. Nah, untuk berita selanjutnya, di mana tempatnya dan waktunya kapan, monggo nanti ikuti terus, follow di eh, medsos kami, di IG, di YouTube, di Facebook, di TikTok, terkait dengan agenda halal bihalal bersama Kiai Haji Anwar Zahid dari Bojonegoro. Terima kasih semuanya kami ucapkan atas partisipasinya. Terima kasih Bapak Ibu sahabat donatur yang sudah bersamai acara ngaji online sore hari ini. Terima kasih. Mohon maaf bila ada kekurangan. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Mohon maaf kalau ada kekurangan. Bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.